Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you are fine. Welcome back to our English class with me, Mr. Ilanis Kodamari. And today we have a new topic to be discussed. Today we are going to talk about text. Actually, there are several texts in English. Ada descriptive text, recount text, procedure text, report text, dan juga narrative text. Okay, today we just focus on one kind of text, that is about narrative text. Jadi hari ini kita hanya belajar tentang salah satu jenis teks, yaitu teks naratif. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, persiapkan alat tulis kalian sehingga nanti kalian bisa mencatat semua poin-poin penting yang akan dipelajari. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dari definisi of narrative text. Ya, ada beberapa poin yang akan kita pelajari, mulai dari definition, generic structure atau struktur teks, language feature atau ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks ini, narrative text, dan juga yang terakhir kita akan kupas tuntas bersama contoh dari narrative text. Baik, kita mulai dari yang pertama, the definition of narrative text. Lalu definisi dari teks naratif. So, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain the readers or viewers. Ya, I repeat, a narrative text is an imaginative story to entertain the readers or viewers. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebuah cerita imajinatif atau cerita yang bersifat khayalan yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau penonton. Jadi itu definisi dari narrative text. Nah, selanjutnya yang kita pelajari some types of narrative text. Ya, ada beberapa jenis cerita dalam narrative text. Ada yang disebut fairy tales, folk tale, fable or legend, ada juga mitos. Baik, kalau fairy tales itu berisi cerita dongeng, ya, misalkan Snow White. Terus kalau folk tale itu cerita rakyat. Yang kalian pernah dengar itu cerita maling kundang, ya, itu termasuk folk tale. Terus yang berikut ada fable. Fable maksudnya cerita binatang, misalkan The Ant and the Dove, ya, semut dan angsa. Terus yang terakhir legend atau legenda, misalnya legenda tentang Danau Toba dan lain sebagainya. Dan itu mengenai jenis-jenis teks naratif, ya. Ada yang berupa fairy tales, ada yang berupa folk tale, fable, legend atau mitos. Baik, itu poin pertama. Poin kedua yang akan kita pelajari adalah, kalian catat, generic structure of narrative text atau struktur teks dalam teks naratif. Ya. Baik, coba kalian perhatikan di situ ada 4 generic strukturnya, struktur teksnya, mulai dari orientation, complication, resolution, dan juga reorientation. Baik, kita mulai dari yang pertama, orientation. Orientation, introducing people, place, or time. Atau pengenalan nama toko, waktu, atau tempat. Dan ini, orientation ini biasanya terletak pada paragraf pertama. Jadi maksudnya adalah introducing people, place, or time. Di sini maksudnya adalah pengenalan nama tokoh. Pengenalan nama tokoh baik itu protagonis atau antagonis dalam sebuah cerita. Selain itu juga diperkenalkan tempat dan juga waktu. Ya, kapan waktu atau peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi itu yang dimaksud dengan orientation, pengenalan nama tokoh, tempat, dan waktu. Terus yang kedua adalah complication, ya. The problem arise in the story, atau munculnya masalah-masalah dalam sebuah cerita. Dan ini biasanya terletak pada paragraf kedua dan selanjutnya. Nah, dalam sebuah cerita biasanya munculnya sebuah masalah dari seorang aktor dalam sebuah cerita tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, resolution. Resolution
the solution of the problems, atau solusi untuk masalah yang muncul dalam cerita. Ya, seperti yang saya bilang tadi, setelah orientation itu pengenalan nama tokoh, tempat, dan waktu. Setelah itu yang kedua tadi complication, munculnya sebuah masalah. Lalu yang ketiga resolution. Resolution adalah solusi-solusi untuk masalah-masalah yang muncul dalam sebuah cerita. Terus yang terakhir di situ ada reorientation. Ya, saya tulis di situ, coba kalian perhatikan yang ada dalam kurung itu, it is optional. Jadi, reorientation ini bisa ada, bisa juga tidak dalam sebuah cerita naratif teks ya. Tapi yang terpenting adalah ada poin satu orientation, dua complication, dan yang ketiga resolution. Yang keempat itu pilihan, bisa ada, bisa juga tidak. Karena di situ reorientation ini, it contains moral value from the story. Ini merupakan pilihan, bisa ada atau tidak dalam sebuah cerita. Ini berisikan pesan moral dari sebuah cerita untuk pendengar. Ya. Jadi bisa saja dalam sebuah cerita itu tidak ada pesan untuk pendengarnya. Tapi tetap saja itu naratif teks. Baik, itu mengenai generic structure. Terus poin yang berikut adalah language feature atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam naratif teks. Yang pertama, coba kalian perhatikan di situ ada adverb of time, ya, keterangan waktu yang dipakai dalam naratif teks. Nah, kalau kita mengenal atau mengetahui adverb of time-nya atau keterangan waktunya, maka kita bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah teks naratif teks. Nah, misalkan di situ adalah once upon a time, long time ago, one day, ya. Jadi itu semua bahasa-bahasa yang digunakan dalam naratif teks, terlebih khusus pada pembukaan sebuah cerita, biasanya di paragraf pertama. Yang kedua adalah dia menggunakan simple past. Nah, simple past adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, rumus dari simple past adalah subject, verb to plus complement, ya. Dia selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk simple past. Misalnya, contohnya go, bentuk pertamanya, bentuk keduanya adalah when, bentuk ketiganya adalah gone. Nah, yang kita pakai adalah yang bentuk keduanya, when. Ya, itu simple past. Well, student, selanjutnya kita akan bahas the example of narrative text, ya. Contoh dari teks naratif. Nah, contoh di sini adalah tentang Cinderella, ya. Saya akan bacakan ceritanya. Kalian juga bisa ikut dari rumah untuk melatih pronunciation kalian. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. Her stepsister and stepmother treated her badly. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Oh God, I don't have a dress. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsister did not let her go, so Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball without her. Fortunately, a fairy came and helped her to get the ball. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. The prince fell in love with her. Then he married her. They live happily ever after. Baik, ini adalah sebuah contoh dari naratif teks. Ya. Itu dia cerita mengenai Cinderella. Dan selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama adalah translate the text into Indonesian. Ya, terjemahkan teks yang sudah kita bahas ini, Cinderella ini, ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, who is the main actor of the story? Siapa pemeran utama dalam cerita ini? Terus yang ketiga, who is help Cinderella? Siapa yang menolong Cinderella? Terus yang keempat, why Cinderella was very sad? Kenapa Cinderella sangat sedih? Terus yang kelima, what is the moral value of the text? Ya, apa moral value-nya? Apa nilai moral dalam cerita ini? Kalau ada, ditulis. Kalau tidak ada, tidak usah. Oke. Sekian saja. See you on the next meeting. Bye-bye.